Sudah, Pak. Sudah ya, baik. Pada kesempatan kali ini ya, saya akan menyampaikan mengenai pertumbuhan mikroba. Nah, kalau kita membicarakan mengenai pertumbuhan, ya, itu merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup. Ya. Jadi makhluk hidup itu pasti tumbuh, ya. Nah, dikatakan mengalami pertumbuhan, ya, itu kalau dia mengalami suatu pertambahan ukuran, ya, biasanya massa atau ketinggian, ya, atau volume, ya. Jadi pertambahan, ya, jadi bisa tambah besar, tambah berat, atau tambah tinggi. Nah, itu hanya bisa diobservasi pada makhluk yang makroskopis atau multiseluler, ya. Jadi di sana suatu organisme itu bisa bertambah ukurannya dan sifatnya itu tidak balik lagi, ya, jadi tumbuh besar kemudian mengecil tadi itu enggak, ya, tapi sifatnya adalah tidak bisa balik atau irreversible, ya. Nah, kemudian kalau pada organisme bersel satu atau khususnya mikroorganisme, ya, konsep pertumbuhan itu lebih diartikan pada pertambahan jumlah dari sel itu sendiri, ya. Jadi bukan pertambahan biomasa, ya, tapi ke pertambahan jumlah sel, karena makhluknya sendiri adalah uniseluler, ya. Jadi pertumbuhan itu dihasilkan dari suatu aktivitas pembuahan, ya, sehingga jumlah sel pada organisme tersebut semakin bertambah banyak. Nah, untuk menggandakan dirinya, ya, jadi tadi pada mikroorganisme tadi, ya, itu pertumbuhan adalah pertambahan sel, sehingga aktivitas pembelahan sel itu merupakan aktivitas terpenting, ya, di dalam mikroba ini untuk melakukan pertumbuhan. Nah, untuk melakukan pembelahan sel, ya, atau menggandakan diri, ya, ternyata tiap spesies dari mikroorganisme itu memiliki waktu yang berbeda-beda, ya. Namun rata-rata adalah sekitar 20 menit, ya. Jadi untuk bakteri Escherichia coli itu biasanya 18 menit, ya. Jadi itu rata-rata bakteri. Kemudian ada juga yang nanti waktu generasinya lebih dari itu, ya, sehingga implikasinya ini pada pembentukan koloni pada waktu kita menanam mikroorganisme pada media agar, ya. Jadi kalau bakteri Escherichia coli yang sering kita gunakan di laboratorium itu koloni itu akan muncul pada usia 24 jam, itu sudah jelas koloninya, ya. Tapi beberapa bakteri, ya, khususnya gram positif yang termasuk kelompok Actinobacteria, mungkin 1 minggu baru tampak koloninya, ya. Apalagi yang rare actinomycete, ya, itu bisa sekitar 10 hari, ya, baru koloninya itu muncul, ya. Nah, karena mikroba tersebut waktu generasinya lama atau pembelahan dari 1 menjadi 2 sel itu memerlukan waktu yang cukup lama. Aktivitas pembelahan ini, ya, atau reproduksi secara aseksual pada bakteri menjadi hal yang paling mendasar di dalam pertumbuhan bakteri, ya. Di mana bakteri itu membelah secara langsung. Jadi dikatakan langsung di sini tidak melalui tahapan-tahapan seperti pada pembelahan mitosis pada sel eukariot, ya. Jadi di sini yang terjadi adalah penggandaan
DNA inti ya atau DNA kromosom diikuti dengan pembelahan sitoplasmanya. Ya. Kalau pada pembelahan mitosis yang terjadi pada sel eukariot melalui tahapan-tahapan yang ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, ini kalau suatu bakteri yang memiliki apa namanya waktu generasi 15 menit ya, maka di dalam 120 menit atau 2 jam ya, dia itu sudah melipat gandakan selnya sebanyak 256 kali ya. Jadi dari satu sel ya itu waktu 15 menit dia menjadi 2 sel ya. 30 menit jadi 4 sel ya. 45 menit kali 2 lagi 8 sel, 60 menit 16 sel, 75 menit ya, masing-masing ini membelah jadi 2 sel sehingga 32. Itu kalau di hitung ya secara matematis ya bisa diketahui rumusnya ya. Jadi pada waktu pembelahan keberapa itu menjadi pangkat dari 2 ya. Jadi pada waktu 15 menit pertama ya itu menjadi 2 pangkat 1 artinya 2 kalinya ya, kemudian 2 pangkat 2 4 kalinya, 2 pangkat 3 4 kalinya, 2 pangkat 4 16 kalinya dan seterusnya. Jadi pada 135 menit pertama jumlah sel bakteri itu menjadi 2 pangkat 9 ya, jadi 512 sel. Itu kalau sel awalnya adalah hanya 1 sel kan. Padahal kita menumbuhkan bakteri itu nggak mungkin 1 sel kan, paling nggak 1 mili, ya 1 mili itu isinya ya sekitar 10 pangkat 6 sel ya. Jadi kalau di sini ada 1 juta sel ya, maka pada berapa ini 130 menit berikutnya kita akan mendapatkan di dalam kultur kita ada 512 juta sel ya. Jadi bisa dibayangkan betapa cepatnya pertumbuhan mikroorganisme ini ya. Kalau 24 jam ya tinggal mengalihkan saja, dia mengalami pembelahan berapa kali. Nah, kalau kita menginokulasikan ya, sejumlah sel bakteri pada media cair ya, media cair, kemudian media itu atau kultur itu kita biarkan ya atau diinkubasi ya, maka sel-sel yang kita taruh di dalam media kultur tadi itu akan mengalami pertumbuhan ya. Dia akan mulai membelah ya sampai nutrisi yang ada di dalam media itu habis ya. Itu kalau bad culture. Nah, kemudian kalau kita evaluasi ya jumlah mikroba yang ada pada kultur tersebut dari saat diinokulasi ya hingga beberapa waktu tertentu ya, kita hitung ya jumlah sel yang hidupnya ya, jumlah sel yang hidup, maka kalau jumlah yang sel yang hidup itu kemudian kita plotkan kepada sumbu Y ya sebagai log jumlah dan sumbu X-nya yaitu waktu inkubasi, maka kita akan memperoleh kurva pertumbuhan yang khas yang ada pada bakteri ya. Nah, kurvanya kurang lebih bentuknya akan seperti ini ya. Dan ini menunjukkan adanya pola pertumbuhan pada bakteri apa saja ya secara umum apabila ditumbuhkan pada media yang terbatas ya, terbatas ya. Nah, di sana ada 4 fase utama dari kehidupan bakteri ya.
Yang pertama adalah fase lag atau fase adaptasi. Kemudian jumlahnya akan meningkat pesat ya. Itu disebut dengan fase logaritmik atau fase eksponensial ya. Kemudian pertumbuhannya mendatar ya, jumlahnya konstan, itu adalah fase stasioner, dan jumlahnya akan menurun, ini fase kematian ya. Nah, 4 fase ini digunakan untuk melihat pertumbuhan bakteri ya, pada suatu kultur yang terbatas ya, dan yang dihitung adalah jumlah bakteri yang hidup ya. Nah, apa yang terjadi pada masing-masing fase ini ya? Kenapa selalu seperti ini? Kenapa tidak naik terus atau mendatar terus ya? Yang pertama fase lag ya, atau fase adaptasinya. Jadi di sini sel ya, begitu dimasukkan ke dalam suatu media, maka sel-sel bakteri akan beradaptasi untuk menyiapkan diri ya, untuk mengolah substrat yang ada pada media itu untuk pertumbuhannya. Jadi dia mulai mensintesis enzim ya, mulai melakukan persiapan pembelahan ya. Nah, setelah enzimnya untuk mengolah substrat yang ada di media itu cukup ya, kemudian dia bisa mengolah substrat, kemudian menggunakan substrat itu untuk metabolisme ya. Kemudian hasil metabolisme itu digunakan pertumbuhan ya, maka dia akan memasuki fase eksponensial. Jadi ini persiapan. Di sini titik beratnya adalah persiapan atau adaptasi, di mana sel secara internal menyiapkan enzim-enzim yang akan digunakan untuk metabolisme substrat yang ada pada media. Kemudian pada fase log atau eksponensial, ya, di sini semua perangkat enzim sudah siap, ya, sehingga enzim-enzim itu kemudian digunakan untuk mengolah substrat yang ada. Substrat yang ada diolah, dimetabolis ya, energi dihasilkan dalam jumlah yang tinggi, kemudian energi digunakan untuk mensintesis berbagai komponen substansi sel ya, untuk pembelahan dan untuk aktivitas lain yang mendukung pertumbuhan. Pada fase eksponensial ini ya, pertumbuhan terjadi secara maksimal ya, pembelahan terjadi secara maksimal, substratnya melimpah, enzimnya komplit ya, sehingga dia akan tumbuh dengan cepat. Nah, ingat yang dihitung ke atas ini sumbu Y-nya ini bukan jumlah sel ya, tapi log jumlah sel. Jadi karena pertumbuhan yang terjadi ini adalah logaritmik sifatnya ya, jadi dari 100 misalkan 0, 10, 100, 1000, 10.000 ya. Jadi kalau itu dibuat jumlah sel maka kurvanya akan sangat curam ya, sehingga di sini adalah lognya. Jadi log 100 itu 2, log 1003, log 10.004, log 1.000.006 ya. Jadi ke atas ini logaritmik ya, bukan jumlah. Nah, di sini terjadi metabolisme yang maksimal ya. Enzim-enzim yang digunakan untuk metabolisme disintesis dalam keadaan maksimal sehingga proses bisa berjalan maksimal. Nah, lama-lama ya, nutrien yang ada di dalam media itu akan habis. Nah, kalau habis apa yang terjadi? Ya, maka si bakteri tadi akan memasuki fase stasioner. Fase stasioner ini terjadi manakala ya, substrat atau nutrien mulai menipis ya di dalam media tersebut. Sementara pertumbuhan yang tinggi tadi ya, karena kompetisi nutrisi menyebabkan beberapa sel akan kekurangan nutrisi dan akhirnya mati. Sehingga apa yang terjadi ya, ada pembelahan sel ya, tapi ada juga kematian sel, sehingga jumlah selnya relatif konstan ya. Karena ada sel yang dilahirkan, ada sel yang mengalami kematian ya, sehingga yang terjadi adalah jumlah selnya relatif
konstan ya, maka kurvanya kurva mendatar atau stasioner. Nah, pada mikroba tertentu ya, ini berusaha untuk, atau sebagian besar mikroba ya, akan berusaha untuk bertahan hidup pada kondisi terbatas ini dengan memproduksi senyawa-senyawa yang termasuk metabolit sekunder. Metabolit sekunder ini utamanya digunakan untuk proteksi atau pertahanan terhadap dirinya ya, dan sifatnya adalah bisa menghambat atau mematikan mikroorganisme lain. Nah, sehingga pada fase ini ya, umumnya digunakan untuk menghasilkan produk-produk metabolit. Kalau pada fase stasioner tadi ya, itu secara terapan aplikasi ya, itu digunakan untuk memproduksi ya bahan-bahan yang termasuk metabolit primer ya, seperti enzim hidrolitik ya, yang digunakan dalam proses degradasi substrat, itu termasuk metabolit primer ya, sehingga diproduksinya pada saat fase logaritmik. Tapi kalau untuk memproduksi antibiotik, pigmen ya, kemudian bakteriosin ya, asam-asam organik, ya itu biasanya pada fase stasioner, di mana sel mulai ada yang mati ya, tapi juga masih membelah, kemudian kandungan nutrisi mulai habis ya, itu baru diproduksi. Nah, kalau kondisi itu dibiarkan tanpa ada tambahan nutrisi ya, maka akan semakin banyak mikroba yang mati ya. Karena dalam proses metabolisme ya, itu selain dihasilkan energi atau bahan-bahan biologis yang digunakan untuk pertumbuhan, juga dihasilkan sisa metabolit yang sifatnya toksik ya. Jadi di situ ada amonia, ada CO2 ya, ada produk-produk metabolit yang lain ya, tergantung sifat metabolismenya ya, mungkin H2S ya. Nah, kondisi itu yang kemudian akan menyebabkan sebagian mikroba itu mati, ya, tidak tahan karena lingkungannya semakin memburuk ya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya semakin banyak sel yang mati ya, jumlah selnya yang hidup semakin sedikit ya, maka itu disebut dengan fase kematian, sampai semua mikroba yang ada dalam suatu kultur itu mati. Jadi pada kondisi ini semua mikroba yang tadinya jumlahnya sangat banyak mati semua. Ini kurva alamiah pada pertumbuhan mikroba ya, yang ada pada suatu substrat. Nah, pengetahuan tentang pertumbuhan mikroba, kurva pertumbuhan mikroba ini sangat penting ya. Manakala kita akan mendesain suatu teknologi ya, yang terkait dengan mikroba ya, apabila akan digunakan untuk suatu proses industri misalnya ya. Kalau industri itu digunakan untuk memproduksi enzim-enzim hidrolitik ya, yang digunakan untuk mengolah substrat seperti protease, selulase, ya, amilase dan sebagainya, otomatis produksinya itu pada fase logaritmik. Nah, maka desain fermentornya ya, itu harus menggunakan sistem yang kontinu, di mana kondisi itu kita pertahankan pada fase logaritmik ini ya. Jangan sampai memasuki fase kematian ya. Sehingga apa? Sehingga input nutrisi, input oksigen ya, kemudian pengaturan temperatur, pengaturan pH itu disetting sedemikian rupa sehingga mikroba itu tetap dalam keadaan yang optimal ya. Dan
produk harus dipanen pada waktu tertentu secara kontinu untuk menjamin bahwa proses itu selalu berada pada fase logaritmik. Kebalikannya, kalau misalkan metabolitnya diproduksi pada stasioner, ya, kondisi itu kita pertahankan pada stasioner, ya, di mana input substrat harus dibatasi sehingga mikroba itu terpacu selalu menghasilkan produk metabolit. Jadi kalau kita mau menghasilkan produk amilase tapi fasenya stasioner, ya kita nggak akan memperoleh enzim yang maksimal, ya, karena fasenya sudah lewat. Sebaliknya kalau kita mau menghasilkan produk antibiotik, ya, yang ada di fase stasioner, sementara kita menggunakan kultur kontinu yang karbonnya itu disuplai secara terus-menerus, ya, bisa-bisa ini nggak akan sampai ke fase stasioner, tapi dia akan membentuk pertumbuhan biomasa. Ini pentingnya di sana, ya. Di semua industri yang terkait dengan mikroba, industri enzim, susu fermentasi, ya, yogurt, Yakult, kemudian vinegar, ya, asam asetat, ya, dan lain sebagainya. Sebesar apapun industri itu, ya, tapi semuanya adalah dibangun berdasarkan konsep pertumbuhan mikroorganisme ini. Anda mau membuat suatu biofertilizer atau biopestisida, ya, itu juga harus diperhatikan, ya. Jadi nanti produk kita itu akan dipanen pada fase apa, ya. Jangan-jangan waktunya kelamaan, ya, sudah lewat 6 hari misalnya, ya. Nah, itu sudah memasuki fase kematian. Jadi kita manennya di sini ya percuma itu kalau kita aplikasikan, ya. Karena inokulum kita sudah banyak yang mati, ya. Harusnya pada fase logaritmik. Nah, untuk pertumbuhan mikroorganisme sendiri itu banyak dipengaruhi oleh faktor. Ada faktor fisik, ya, atau faktor kimia. Kalau di habitatnya ya mungkin ada faktor biologis juga yang berupa kompetisi, ya. Tapi ini konsepnya kita bicarakan pada kultur yang tertutup, ya, di mana itu adalah mikroba yang murni. Untuk faktor fisik, ya, diantaranya ada suhu atau temperatur, ya, kemudian pH, tekanan osmotik, kadar oksigen, ya. Kemudian untuk faktor kimia, ya, adalah terutama nutrisi, ya, sumber karbon, sumber nitrogen, ya, belerang, ya, sulfur, ya, fosfor, dan lain sebagainya, ya. Nah, mengapa temperatur itu bisa mempengaruhi pertumbuhan dari suatu organisme? Itu terkait dengan kecepatan suatu metabolisme. Jadi jika suhu atau temperatur itu naik, ya, maka kecepatan metabolisme itu naik juga, ya. Karena untuk metabolisme itu intinya adalah bereaksinya molekul-molekul, ya, di dalam suatu sel, ya, atau sistem kehidupan, ya. Nah, untuk bisa bereaksi itu perlu aktivasi dari molekul-molekul itu tadi, yang mana itu memerlukan energi. Nah, energinya itu bisa dari energi termal yang ada pada lingkungan. Jadi pada kondisi suhunya tinggi, ya, atau panas, ya, pergerakan molekul itu semakin cepat. Akhirnya probabilitas kemungkinan bertemunya molekul-molekul tadi juga tinggi, ya, sehingga metabolismenya juga relatif cepat, ya. Sementara kalau suhunya turun, ya, energi aktivasinya itu juga rendah, ya, maka kecepatan metabolismenya juga menurun. Hasil dari metabolisme itu berupa
energi dalam bentuk ATP atau dalam bentuk senyawa-senyawa biologi yang digunakan untuk sintesis. Ya. Kalau metabolismenya rendah, pertumbuhannya otomatis akan rendah juga. Sebaliknya kalau pertumbuhannya metabolismenya tinggi, ya, energinya besar, ya, bahan-bahan sintetis yang untuk sintesis besar, maka pertumbuhan bisa semakin cepat. Namun demikian, ya, pada temperatur yang melebihi temperatur optimal, ya, itu bisa menyebabkan kerusakan beberapa molekul biologi, utamanya adalah enzim. Ya. Jadi struktur 3 dimensi suatu enzim bisa berubah yang diakibatkan oleh perubahan suhu, yang itu mana itu menyebabkan perubahan aktivitas suatu enzim. Ya. Kalau enzimnya berubah, metabolismenya terganggu, pertumbuhannya juga akan terganggu. Ya. Nah, untuk pertumbuhan mikroba sendiri, ya, dulu pernah saya singgung mungkin, ya, jadi ada beberapa kriteria mikroba yang bisa tumbuh baik pada kondisi suhu tertentu, ya, sehingga mikroba itu bisa dikategorikan menjadi beberapa kelompok mikroba saja berdasarkan suhu yang digunakan untuk pertumbuhannya. Jadi ada psikrofil, ya, yang hidup pada temperatur rendah. Jadi di kulkas atau di almari es itu jangan dikira mikroba itu tidak tumbuh, ya. Di sana bisa tumbuh juga kelompok psikrofil itu, ya. Jadi lemari es itu hanya digunakan untuk menyimpan sementara suatu bahan, ya. Jadi kalau itu kita biarkan, ya akan membusuk juga, akan rusak juga karena di sana ada psikrofil. Ya. Kemudian yang banyak itu yang mesofil, yang pada suhu moderat, ya. Suhu rata-rata dari kehidupan ini, ya, antara 20 sampai 40 derajat, ya. Kemudian termofil yang hanya hidup pada suhu tinggi. Ya. Nah, di atas itu ada hipertermofil. Bagaimana kalau organisme psikrofil kita taruh pada suhu tinggi, atau sebaliknya organisme termofil kita taruh pada suhu rendah? Ya. Mereka tidak akan hidup, ya, tidak bisa hidup. Ya. Hidup di sini tumbuh maksudnya, ya. Kalau hidup tapi dorman saja ya bisa. Ya. Jadi sementara berhenti aktivitasnya, tapi dia tidak bisa membelah, tidak bisa melakukan pertumbuhan karena ketidaksesuaian molekul-molekul enzim yang terlibat dalam proses metabolisme. Ya. Jadi pada organisme psikrofil, ya, pada suhu tinggi, ya, enzim-enzimnya banyak yang rusak, ya, sehingga tidak bisa bekerja. Sebaliknya organisme termofil, ya, yang enzim-enzimnya itu aktif pada suhu tinggi, ya, kalau pada suhu beku, suhu rendah, dia juga mengalami inaktivasi, tidak bisa bekerja juga. Jadi masing-masing harus berada pada suhu yang optimal, ya. pH juga berpengaruh terhadap pertumbuhan, ya, kaitannya dengan metabolisme juga, ya. Jadi pada prinsipnya, ya, semua molekul biologi, ya, itu kalau dilihat mereka saling bereaksi, berinteraksi, ya, itu terkait dengan muatan yang dibawa oleh atom-atom molekulnya yang menyusun dari suatu molekul tersebut, ya. Jadi total muatan yang ada di sana. Jadi misalkan suatu enzim itu bisa bereaksi dengan substratnya, ya karena sebenarnya disebabkan oleh akumulasi muatan-muatan, ya, yang terbentuk dari molekul 3 dimensi suatu enzim tersebut dengan substratnya. Jadi konformasinya harus tepat, muatannya harus tepat sehingga kedua molekul itu bisa saling bertemu. Nah,
Total muatan yang ada pada setiap molekul itu ya, secara umum itu diakibatkan oleh pH ya, yang ada dalam suatu media ya. pH ya itu tidak lain adalah konsentrasi ion H+ yang ada di sana, mencerminkan berapa konsentrasi ion H+ yang ada di sana ya. Sehingga suatu molekul ya dengan muatan tertentu jika berada pada media dengan pH yang berbeda, maka muatan total yang dimiliki oleh suatu molekul itu akan berbeda ya. Itu prinsipnya. Nah, secara umum ya mikroorganisme bakteri itu berada pada pertumbuhan terbaik itu pada pH netral ya, sekitar 7 atau 6,5 sampai 7,5 ya. Pada kondisi yang asam atau basa, yaitu termasuk kelompok bakteri-bakteri yang ekstrim ya. Ya. Jadi yang asidofil itu pada pH yang rendah ya, kemudian alkalofil pada pH yang tinggi. Seperti pada suhu tadi ya, mikroba-mikroba yang terkait dengan pH untuk syarat hidupnya ya juga akan mengalami gangguan pertumbuhan apabila ditempatkan pada pH-pH yang berbeda. Tekanan osmotik ya. Jadi ini suatu kondisi ya di mana terkait dengan kepekatan dari suatu lingkungan di mana mikroorganisme tumbuh. Ya. Jadi kepekatan dalam hal ini diakibatkan oleh banyaknya substansi yang terlarut ya atau tersuspensi di dalam suatu larutan ya. Jadi ini juga sangat penting karena mikroorganisme ya atau organisme pada umumnya ya, itu selnya harus berada pada tekanan osmotik yang sesuai. Jadi konsentrasi molekul-molekul atau senyawa-senyawa ya, itu harus pada kondisi yang pas ya dalam suatu sel itu. Sehingga kalau dia berada pada kondisi lingkungan yang berbeda dari tekanan osmotik sel ya, ini bisa membahayakan pada kondisi dia ditempatkan pada lingkungan yang encer atau yang partikel terlarutnya rendah ya, dia akan
menyerap banyak air dari lingkungan sehingga itu menyebabkan bisa menyebabkan sel itu mengalami pecah ya. Sebaliknya kalau sel itu berada di lingkungan yang pekat ya, maka isi dari sel bisa keluar ya. Nah, sebaiknya dia akan mengalami pengerutan ya. Nah, dua-duanya membahayakan sehingga pada waktu mendesain sebuah media cair untuk menumbuhkan bakteri, ya, maka kita harus mempertimbangkan ya, konsentrasi dari nutrisi yang kita berikan ya. Nggak boleh terlalu pekat ya, karena itu akan sangat membahayakan sel-sel mikroorganisme kita. Nah, larutan yang pas ya. Itu disebut dengan larutan isotonis. Artinya tekanan osmotiknya itu sama dengan tekanan yang ada di dalam sel ya. Nah, itu larutan isotonis itu setara dengan larutan garam fisiologis. Jadi kalau Anda mendengar istilah garam fisiologis itu larutan 0,85% NaCl ya. Jadi larutan 0,85 gram NaCl dalam 100 mili ya. Atau 8,5 gram NaCl dalam 1 liter air. Itu larutan isotonis. Itu tekanan osmotiknya sama dengan tekanan osmotik suatu sel ya, secara umum. Jadi kalau sel diletakkan dalam larutan fisiologis, ya dia anteng saja ya, karena kondisinya sama. Tapi kalau dia dimasukkan dalam larutan NaCl 10% misalnya ya, ini larutan yang hipertonis ya, maka air yang ada di dalam sel ini akan tersedot keluar. Ya. Nah, ini mengkerut membrannya, nah selnya bisa mati. Kemudian oksigen diperhatikan juga ya dalam membuat suatu media ya, karena apa? Mikroba itu punya kebutuhan oksigen tertentu ya terhadap pertumbuhan ya. Ada beberapa mikroba yang memang harus mendapatkan suplai nitrogen yang cukup ya, untuk aktivitas hidupnya, yang dikenal dengan mikroba aerob ya. Nah, itu untuk apa sebenarnya oksigen itu ya? Sama seperti pada diri kita atau sel-sel tubuh kita ya, oksigen itu digunakan untuk proses respirasi, untuk membakar bahan-bahan organik, utamanya sumber energi yaitu karbohidrat ya, untuk bisa mendapatkan ATP yang akan digunakan dalam metabolisme sel ya. Kemudian anaerob itu yang tidak boleh ada oksigen bebas ya di dalam medianya. Kalau ada oksigen justru membahayakan si mikroba itu sendiri. Kemudian ada yang anaerob fakultatif ya, ini yang fleksibel ya, yang bisa pada kondisi aerob maupun anaerob. Sedangkan yang aerofilik, mikroaerofilik itu ya perlu oksigen tapi jumlahnya tidak boleh banyak. Nah, untuk
mengantisipasi pengaruh oksigen ini dalam pertumbuhan ya, khususnya mikroba aerob ya. Jadi kalau kita membuat media itu harus disisakan ruang pada wadah itu untuk difusi oksigen ya, untuk mencukupi kebutuhan oksigen ini ya. Jadi kalau kita menggunakan Erlenmeyer 100 mili ya, maka media yang boleh dibuat di dalam wadah itu hanya sepertiganya saja, kurang lebih 30 mili, nggak boleh dipenuhi ya. Kalau kita mau membuat media 100 mili, pakailah Erlenmeyer yang 300 mili. Kalau kita mau membuat media 300 mili, pakailah Erlenmeyer yang 1 liter. Ya. Jadi ada 2/3 itu disisihkan untuk udara. Ya. Nah, lain kalau yang anaerob itu malah justru dipenuhi ya, dipenuhi karena untuk meminimalkan keberadaan oksigen yang ada di sana. Ini faktor-faktor kimia yang terlibat dalam pertumbuhan ya. Utamanya adalah nutrisi ya. Jadi kemarin sudah banyak kita singgung ya. Karbon ya, itu sebagai sumber energi atau sumber karbon yang digunakan untuk sintesis beberapa komponen organik ya di dalam sel tersebut. Kemudian untuk nitrogen ya, utamanya adalah untuk sintesis asam amino ya, dan untuk sintesis protein ya. Jadi mustahil suatu mikroba itu bisa tumbuh tanpa adanya sumber N ya, karena ini merupakan unsur utama. N-nya bisa berupa N organik maupun anorganik ya. Jadi kita menambahkan pepton ya pada waktu pembuatan media atau yeast extract itu tidak lain adalah untuk sumber N ya, tapi N-nya adalah N organik. Tapi kalau kita menumbuhkan bakteri nitrat ya, kita menambahkannya bukan yeast extract atau pepton berupa amonia atau amonium ya, dan juga senyawa nitrat ya, biasanya berupa garam-garam amonium atau garam-garam nitrat. Jadi sebagai sumber N anorganik. Ya. Kalau bakteri yang diazotrop itu malah sumber N-nya dari udara ya, dia bisa memfiksasi nitrogen dari udara. Kemudian unsur-unsur yang lain seperti sulfur ya, fosfor atau fosfat ya, itu juga sangat mempengaruhi ya. Kemarin sudah kita singgung dalam nutrisi ya, intinya molekul-molekul ini ya, untuk sulfur itu untuk mensintesis asam-asam amino tertentu ya. Kemudian fosfor itu biasanya untuk pembuatan materi genetik ya, asam nukleat, DNA atau RNA ya. Kemudian juga untuk pembuatan ATP. Jadi defisiensi unsur-unsur tersebut CHO NSP ya, itu sangat mengganggu pertumbuhan mikroorganisme. Nah, beberapa oksigen ya, terutama yang dalam kondisi superoksida ya, jadi itu bisa membahayakan sel ya. H2O2 itu sangat toksik ya, sehingga beberapa mikroba itu mengembangkan sistem enzim untuk menetralisir atau mereduksi aktivitas oksidasi dari superoksida tadi ya.
Jadi dia punya beberapa enzim seperti superoksida dismutase atau katalase atau peroksidase yang digunakan untuk menetralkan H2O2 atau peroksida ya, yang bisa berbahaya bagi sel. Ya. Jadi bentuk oksigen yang paling reaktif yang bisa ada pada organisme itu dalam keadaan O2- atau superoksida. Ini sangat yang paling berbahaya. Ini harus diturunkan toksisitasnya melalui enzim superoksida dismutase menjadi H2O2. H2O2 itu bisa diuraikan dengan katalase atau peroksidase menjadi H2O dan oksigen. Ini beberapa mikroba punya kemampuan seperti itu. Kalau manusia bagaimana? Manusia ada di dalam otot hati, ya, sel hati atau jantung ya, dia punya katalase juga ya, untuk mereduksi ya radikal bebas ya yang berupa senyawa-senyawa peroksida ini. Nah, nanti ada beberapa teknik kultur untuk menumbuhkan mikroba-mikroba dengan persyaratan oksigen yang tertentu ya, seperti menumbuhkan mikroba anaerob ya, menggunakan anaerobic jar ya. Untuk menumbuhkan bakteri anaerob kita menggunakan anaerobic jar ya, yang seperti ini. Kalau yang ini ya dengan teknik candle jar ini untuk mikroba yang mikroaerofil. Jadi menumbuhkan mikroba ya yang butuh oksigen tapi sedikit aja. Caranya dengan meningkatkan kadar CO2 di lingkungan ya yang bisa disuplai dari aktivitas pembakaran lilin ini. Jadi kalau ada lilin menyala di sini, maka oksigen itu banyak dipakai oleh penyalaan lilin ini ya. Sementara hasil pembakaran ini akan dihasilkan CO2 yang akan memenuhi ruangan ini. Nah, ini untuk mikroaerofil bisa tumbuh. Nah, kemudian kalau yang anaerobic jar ini yang digunakan untuk mikroba anaerob ya, mikroba anaerob. Prinsip dari teknik ini adalah bagaimana meniadakan oksigen ya dari lingkungan ya yang ada di dalam botol ini ya dengan suatu gas generating kit ya atau gas pack ya. Jadi di sini ada suatu produk yang kemudian bisa ditambahkan, dimasukkan ke dalam tabung ini ya. Nah, ini akan menghasilkan gas H2 dan CO2 ya, yang kemudian akan mengambil seluruh oksigen yang ada di ruangan ini ya, sehingga kondisinya benar-benar anaerob. Nah, ini kalau di lab ada alatnya ya, nanti kalau Anda tertarik untuk penelitian mikroba anaerob bisa juga ya dilakukan di lab pakai anaerob jar. Cuma kalau gas pack-nya ini atau generating kit-nya ini harus beli terpisah ya. Jadi ini ada produk yang dijual tersendiri. Ini media kemarin sudah ya, saya kira saya lewati untuk yang media ya. Nah, kemudian bagaimana kita bisa mengevaluasi atau mengukur suatu pertumbuhan mikroorganisme ya. Jadi banyak sekali nanti metode pengukuran dari pertumbuhan mikroorganisme tadi ya. Yang intinya di sini titik beratnya adalah bagaimana memprediksi atau mengetahui jumlah dari sel dari suatu mikroba ya. Jadi kalau pada tanaman kan kita mengukurnya adalah diameter batang atau tinggi karena prinsipnya adalah pertambahan biomasa. Tapi kalau bakteri kan tidak pertambahan massa ya, tapi adalah pertambahan jumlah sel karena mereka adalah
organisme uniseluler ya. Jadi yang diukur itu adalah jumlah sel sebagai produk dari pertumbuhan atau pembelahan sel. Jadi banyak metode yang dikembangkan ya. Masing-masing metode nanti pasti punya kelebihan atau punya kekurangannya. Jadi ini beberapa teknik yang dikembangkan ya di dalam bidang mikrobiologi. Ada plate count ya. Ini digunakan untuk menghitung jumlah real ya mikroba hidup yang ada dalam suatu sampel ya. Kemudian dengan filtrasi ya. Kemudian dengan MPN ya atau pendekatan kemungkinan ya dari suatu jumlah sel ya, atau dengan hitungan langsung ya dengan Peter-Bowser counter ya, atau dengan secara nggak langsung bisa dengan turbidity ya, kekeruan atau aktivitas metabolit atau berat kering ya. Jadi ini metode-metode yang dikembangkan. Jadi kalau saya analogikan ya, saya ingin mengetahui jumlah mahasiswa dalam satu ruangan itu caranya juga macam-macam ya. Mungkin yang paling gampang saya beri daftar hadir ya, kemudian mereka nulis namanya sehingga saya tahu berapa yang hadir. Itu secara tidak langsung ya. Kalau secara langsung saya datang kemudian saya hitung manual ya, satu-satu bisa ya. Atau dari suaranya mungkin saya ada di luar ruangan, mereka ada ngomong, saya bisa memperkirakan ada berapa anak yang hadir di sana berdasarkan perbedaan suaranya. Nah, itu tentu masing-masing ada kelebihan, ada kelemahannya kan. Atau dari kalau itu masuk ke suatu ruangan yang steril, sepatunya ditinggal ya bisa saja saya menghitung jumlah sepatunya ada berapa pasang. Cuma ya itu ada kelemahannya juga, mungkin ada yang sambil jualan sepatu kan, saya nggak bisa memperkirakan itu sepatunya siapa ya. Bisa lebih atau bisa kurang ya. Atau dari tasnya yang ditinggal di luar ruangan. Jadi banyak cara ya, masing-masing tentu ada plus minusnya. Ini metode yang paling sering atau paling populer dilakukan itu dengan TPC ya, total plate count ya. Jadi prinsipnya di sini kita melakukan pengkulturan ya, menumbuhkan dari suatu sampel yang sudah dilakukan pengenceran atau dilusi ya. Jadi, ada suatu sampel ya, kemudian diencerkan secara bertahap ya, sehingga kita tahu suatu sampel itu diencerkan berapa kali. Nah, kemudian dari hasil pengenceran itu kita tumbuhkan dalam medium agar ya. Maka setelah diinkubasi akan muncul koloni. Koloni sebagai hasil dari pertumbuhan mikroba. Koloni yang muncul itu diasumsikan berasal dari satu sel ya, yang tumbuh. Nah, idealnya semakin tinggi pengenceran, semakin jarang koloni yang muncul ya. Sehingga dengan menghitung jumlah koloni yang ada pada media agar di dalam saluran Petri ini, ya, kemudian mengkalikan dengan faktor pengenceran, maka kita bisa mengetahui berapa jumlah sel dari sampel awal ini. Ya. Jadi kalau ini ada suatu sampel, kemudian diencerkan sampai 100.000 kali, ya, kemudian pada pengenceran ke 10.000 itu muncul 32 koloni, maka jumlah sel yang ada di sini, jumlah bakterinya adalah 32 kali 10 pangkat 4 ya, atau 320.000 sel per sampel, per mililiter sampel. Jadi dalam 1 mili ada mikrobanya 320. Nah, prinsip ini dipakai dimanapun ya, sebagai dasar atau basis dari quality control suatu produknya. Jadi nanti kalau kalian kerja di industri minuman ya, Aqua atau Coca-Cola ya, atau susu ya, pangan dan sebagainya, ada divisi quality control yang tugasnya itu adalah mengevaluasi kualitas produk tersebut secara mikrobiologis ya. Ini dengan mempelajari ini saja, Anda sudah bisa KP ya, kerja praktek di industri,
untuk analisis kualitas mikrobiologis suatu produk, bisa susu, bisa makanan ya, atau minuman. Jadi di setiap industri besar ada analisis seperti ini ya. Ya tidak besar, yang cukupan juga ada ya. Ada parameter untuk kualitas mikrobiologis. Prinsipnya hanya seperti ini. Ya, jadi kemudian cara membuat kulturnya bagaimana ya, bisa dengan pour plate atau spread plate ya. Jadi kalau pour plate ya, jadi ke dalam suatu sampel yang sudah diencerkan tadi, jadi yang ada di sini ya, pengenceran yang ada di sini ini kita tambahkan ke dalam suatu, kita masukkan ke suatu petri, kemudian dituangi dengan media agar yang belum membeku tapi jangan terlalu panas ya, kurang lebih 50 derajat, kemudian digoyang, maka setelah inkubasi akan muncul koloni-koloni seperti ini. Atau yang dengan spread plate ya, itu cara sebar ya, jadi ada sampel tadi kita tuang ke dalam media agar yang sudah memadat ya, kemudian kita ratakan dengan spreader ya, atau tray glass key ya, jadi alat dari gelas yang bentuknya segitiga kayak gini, maka setelah inkubasi akan muncul koloni-koloni yang ada di permukaan suatu media ya. Ini Anda boleh pilih salah satu, apakah yang pour plate ya, atau dengan yang spread plate ya. Kemudian bisa juga dengan filtrasi. Jadi filtrasi ini biasanya digunakan untuk mengevaluasi pertumbuhan mikroba yang jumlahnya sedikit ya, dengan penyaringan ya. Jadi ada mikrofilter ya yang tidak lolos untuk bakteri ya. Nah kemudian kita bisa menyaring ya suatu kultur ya, kemudian mikrobanya akan tertera di atas, tidak bisa melewati filter tersebut. Nah, kemudian ini bisa ditimbang beratnya, jadi selisih antara kertas saring ya sebelum ditambahkan bakteri sama sesudah itu mengindikasikan adanya pertambahan biomasa oleh bakteri ya. Kemudian ada metode MPN ya, most probable number ya, merupakan metode untuk menghitung mikroba yang masih hidup ya di dalam suatu sampel ya. Nah ini biasanya untuk analisis-analisis yang sifatnya rutin ya, seperti pemeriksaan kualitas air, susu dan sebagainya, itu banyak menggunakan MPN. Nah untuk bisa melakukan pengujian dengan MPN, kita harus paham sifat atau karakter dari suatu mikroorganisme sehingga akan digunakan media dengan menyesuaikan sifat metabolisme dari mikroba tersebut. Nah, seperti misalnya untuk menghitung bakteri yang bisa memfermentasi laktosa. Ya. Jadi misalnya untuk menghitung bakteri coliform ya, bakteri coliform itu merupakan bakteri yang secara alamiah hidup di saluran pencernaan ya. Sehingga ini digunakan sebagai kronometer atau parameter utama di dalam menilai kualitas bakteriologi suatu perairan ya, atau sampel air ya. Jadi kalau ada suatu sampel air sampai coliformnya itu melebihi ambang batas atau ada fekal colinya ya, berarti perairan tersebut sudah tercemar dari limbah yang berasal dari saluran pencernaan ya, dari septic tank atau sebagainya. Nah, karakter dari bakteri coliform ini mampu memfermentasi laktosa ya, menjadi asam dan gas CO2 ya.
Nah, sehingga metode itu dikembangkan ya untuk menilai jumlah MPN dari coliform itu digunakan medium LB, lactose broth ya. Kemudian nanti dilanjutkan media BGLD. Nah, di sana akan diketahui nanti berapa jumlah coliform yang ada pada suatu sampel ya dengan metode MPN ini. Jadi untuk menghitungnya nanti ada kombinasi tabung yang positif dan negatif ya. Jadi misalkan kombinasi positif 420 ya, MPN-nya 22, tabel MPN-nya ya. Kemudian nah nanti dari nilai ini ya itu dikalikan dengan jumlah ya, jumlah pengenceran yang dilakukan ya dari suatu sampel ya. Jadi misalkan tabung ini dihasilkan dari pengenceran ke 10 pangkat 5, 6, 7 ya, maka jumlah bakteri yang ada di sana adalah 22 kali 10 pangkat 6 per mililiter ya. Ini prediksi ya, prediksinya. Jadi, jumlahnya segini ya. Ya, nanti ini kalau kalian melakukan kerja praktek dengan metode MPN ya, dengan mencoba ini akan menjadi sangat paham ya, bagaimana MPN itu ya. Kemudian metode pengukuran pertumbuhannya dengan bilik hitung ya. Jadi prinsipnya di sana ada suatu alat ya atau benda yang ada parit-paritnya, dan parit-paritnya ini kedalamannya dan lebarnya itu tertentu ya. Sehingga suatu sampel itu akan dapat diketahui berapa jumlahnya ya, jumlah mikrobanya yang ada di sampel ini ya. Nanti kalau kita lihat di bawah mikroskop ada bidang pandang, kemudian ada garis-garis ini. Nah, dengan mengetahui berapa jumlah dari bakteri ini ya, dikalikan dengan faktor pengenceran dari bilik ini, maka kita bisa menentukan berapa jumlah per mililiter dari suatu sampel ya. Ya, ini juga ada kekurangannya. Kekurangannya mungkin ini nggak bisa membedakan mana bakteri yang mati, mana bakteri yang hidup ya. Atau bakteri yang ada di permukaan atas cairan, ada yang tenggelam di bawah, itu bisa berbeda jumlahnya ya. Gitu. Ini contoh penghitungannya nanti kurang lebih seperti ini ya. Jadi kemudian metode-metode nggak langsung ini juga paling sering digunakan ya. Biasanya adalah yang kekeruhan ya, atau turbidity ya. Jadi ini alat yang digunakan adalah spektrofotometer ya. Ini yang paling gampang, paling banyak dilakukan oleh anak-anak ya. Jadi intinya kita punya kultur mikroba ya. Nah, kultur ini ya kemudian kita terang ya, kita masukkan dalam suatu kuvert ya, dimasukkan ke dalam suatu alat ya, spektrofotometer. Prinsip kerja dari spektrofotometer ini adalah kalau suatu cahaya melewati suatu larutan atau suspensi ya, maka sebagian cahaya itu akan tertahan, sebagian akan diteruskan. Nah, semakin banyak suspensi yang ada di dalam cairan, ya, maka semakin banyak cahaya yang tertahan, ya, sehingga absorbansinya itu tinggi. Ya. Semakin sedikit suspensinya, berarti semakin sedikit pula cahaya yang tertahan, sehingga absorbansinya semakin rendah. Jadi kalau absorbansi tinggi menandakan di situ banyak sel, ya, menandakan pertumbuhannya tinggi. Cuma ini kelemahannya juga tidak bisa membedakan ya, yang terukur itu adalah jumlah yang hidup atau yang mati. Ya.
karena baik sel hidup maupun mati itu mampu menahan sinar ini. Atau dengan aktivitas metabolik tertentu ya, jadi yang diukur itu mungkin CO2-nya atau ATP yang dihasilkan ya, atau produk yang lain, ya, produk-produk yang lain. Atau dengan berat kering, ya ini digunakan untuk mengukur sel-sel yang susah diukur secara TPC atau pembentukan karena koloninya itu bisa berasal dari bagian-bagian banyak bagian dari mikroba ini ya, misalkan jamur itu kalau kita kulturkan ya mungkin sporanya bisa tumbuh jadi koloni ya, potongan miselium bisa tumbuh jadi koloni. Nah terus kita juga kesusahan membedakan apakah dalam satu miselium yang ada sporanya ya, kemudian jatuh menjadi 2 koloni, itu apakah dihitung 2 organisme atau dihitung 1 organisme. Itu membingungkan, sehingga yang paling baik adalah dengan berat kering ya. Jadi total biomasa yang dihasilkan oleh pertumbuhan itu dievaluasi. Kemudian ini hal yang kemungkinan bisa menghambat pertumbuhan mikroorganisme ya. Jadi nutrisi ya, kemudian kepadatan dari suatu populasi ya. Kemudian adanya senyawa-senyawa toksik yang tidak berguna ya. Kemudian perubahan konsentrasi oksigen, pH, ya, kemudian temperatur, ya itu bisa menghambat pertumbuhan dari suatu organisme. Oke, mungkin itu yang saya sampaikan ya untuk pertemuan kali ini. Ya. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan, kalau ada.